Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Anak-anakku sekalian, anak remaja, putra ataupun putri yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema terkait dengan sebuah hadis Rasulullah. Dan hadis itu terjemahan bebasnya, jaga 5 sebelum datangnya 5, yaitu diantaranya yang pertama itu jaga masa mudamu sebelum masa tuamu, kemudian jaga masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, kemudian jaga masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu, kemudian juga jaga masa kayamu sebelum datang miskinmu, juga jaga masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Kira-kira hadis itu terjemahannya seperti itu. Mungkin tidak urut, tapi diantaranya ya 5 itu yang harus kita ketahui. Dari hadis itu, di antara yang akan saya uraikan dulu, yang pertama tadi, yaitu jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Nah, ini kan sangat berkenaan sekali dengan kalian anak-anakku, karena kan kalian masih muda, belia, masih waktunya itu masih panjang. Maksudnya ya untuk mengarah ke masa tua kan masih panjang, karena kehidupan kita sebagai manusia itu kan ya dari kecil, kemudian muda, dewasa, kemudian tua, dan mati, ya seperti itu. Dan untuk menuju tua itu kan bukan hanya sekedar menghabiskan umur, menghabiskan usia, dibiarkan begitu saja sehingga datang masa tua, kan tidak seperti itu. Karena masa tua itu banyak hal-hal yang harus sudah kita miliki, harus sudah kita bisa lakukan. Karena kalau masa mudanya tidak dipersiapkan, akhirnya ya masa tuanya tidak bisa melakukan banyak hal yang sebelumnya tidak dipersiapkan. Karena bagaimana jadi orang tua yang baik, kemudian juga bisa bertanggung jawab, bisa menafkahi keluarganya, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu yang harus
anak-anakku sekalian ketahui dan harus benar-benar ya direnungkan, dipikirkan bagaimana kalian nanti akan jadi orang tua yang tangguh, yang mampu menyikapi segala persoalan hidup nanti di masa tua. Karena kalau tidak dipersiapkan waktu muda, nantinya akan menjadi sebuah ya penyesalan. Kenapa dulu kok saya menghabiskan waktu hanya untuk bermain-main? Kenapa dulu kok tidak mempersiapkan diri untuk masa tua? Umpama seperti itu. Dan sebenarnya kita itu sudah mempersiapkan ke masa tua tadi. Hanya saja kita itu kadang-kadang tidak memahami dengan baik, tidak menyadari apa yang dilakukan itu sebenarnya untuk menyongsong masa tua sebenarnya. Ya salah satu contoh itu pendidikan. Itu salah satunya. Di negara kita kan diwajibkan anak-anak untuk sekolah dari PAUD, TK, kemudian SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Itu sebenarnya dilakukan kan di waktu masih kecil, kemudian masih muda, dan itu semuanya dilakukan itu untuk menyambut masa tua, untuk mempersiapkan diri kita agar di masa tua kita itu istilahnya sudah mapan, sudah bisa mandiri, bisa berdiri sendiri, tidak tergantung oleh orang tua kita. Karena orang tua kita pada saatnya nanti sudah tidak bisa seperti dulu lagi. Mungkin tidak bisa lagi untuk mencari nafkah, untuk memberi nafkah ke keluarga, atau untuk dirinya dia sendiri. Dan itu tentunya anak yang dulu masih kecil, masih sekolah, dan kemudian sekarang sudah dewasa, sudah tua, ya nantinya akan bertanggung jawab tentunya tentang kebutuhan atau bertanggung jawab kepada orang tua untuk mengurusinya, ya kan, entah itu makanannya, pakaiannya, terus sehari-harinya lah. Karena namanya orang tua biasanya nantinya mungkin untuk berjalan saja mungkin tidak bisa, untuk mandi saja mungkin perlu dimandikan, makan juga demikian, mungkin perlu disuapi, dan lain-lain sebagainya. Kalau kalian sebagai remaja, anak muda, tidak mempersiapkan diri kalian dengan baik dari saat ini, maka nantinya di masa tua kalian ya banyak menemui persoalan, masalah yang rumit, masalah yang kalian mungkin tidak bisa memecahkan atau menyelesaikannya dengan baik. Umpama seperti itu, tidak usah untuk orang tua kalian, untuk diri kalian sendiri, untuk memenuhi kebutuhan kalian, kalian juga akan kebingungan. Karena kebutuhan itu kan perlu biaya ataupun dana untuk memenuhinya.
Sedang kalau kalian itu tidak kerja atau pekerjaannya tidak begitu jelas, penghasilannya juga tidak jelas, kadang-kadang ada, kadang tidak, kalaupun toh ada hanya beberapa dan tidak mencukupi, dan semuanya itu boleh jadi karena kesalahan masa muda. Masa mudanya umpamanya terkait dengan sekolah tadi, ketika sekolah tidak digunakan dengan baik, tidak tahu bahwa sekolah itu sebenarnya salah satu bekal nantinya kalau punya ilmu dan ada ijazah dan lain-lain, itu bisa digunakan untuk masa tua, untuk mencari pekerjaan, lain-lain sebagainya. Nah, itu yang harus kalian sadari saat ini. Jadi sekolah itu bukan untuk main-main, bukan sekedar sekolah, bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban dari orang tua umpamanya. Bukan, itu sebenarnya kalau kalian gunakan dengan sebaik-baiknya, masa sekolah itu belajar dengan serius, dengan baik, ya insya Allah itu nantinya bisa menjadikan salah satu bekal atau syarat agar kalian bisa bekerja di tempat-tempat yang mungkin layak, bekerja yang insya Allah bisa menghasilkan ya rezeki yang bisa untuk memenuhi kebutuhan kalian sehari-hari nantinya, insya Allah seperti itu. Karena sekarang itu kan namanya pekerjaan itu biasanya ya ditanya sekolahnya di mana, bukti fisiknya, ijazahnya mana, kalau sudah sampai kuliah juga mana, jurusannya apa, kan seperti itu. Kecuali kalau kita itu tidak ada niatan nantinya ingin hidup yang lebih baik, pekerjaannya lebih enak umpamanya, tidak harus di tempat yang kotor, kumuh umpamanya. Ya, ya tidak apa-apa kalau siap seperti itu. Tapi apa mau kalian seperti itu? Tentunya kan kita atau kalian itu pingin hidupnya nanti kan nyaman, enak, kerja tapi tempatnya bersih, rapi, dan penghasilannya ya lumayan, bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kan seperti itu. Ya kan kita bisa belajar dari lingkungan kita yang pekerjaannya yang enak dan ada yang mungkin kurang enak. Kalau yang mungkin kurang enak, yang mungkin harus di tempat-tempat yang kotor umpamanya, atau harus di tempat yang panas, terik umpamanya. Kalau siap, ya tidak apa-apa kan gitu. Jadi jangan sampai nanti kita itu menyesal hanya karena tidak paham atau tidak tahu ketika masih muda seperti sekarang umpamanya. Jadi hanya ikut-ikutan apa ya temennya yang hanya bermain-main atau punya kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak mendukung untuk menjadikan nanti di masa tuanya itu menjadikan dia itu bisa hidup lebih baik umpamanya seperti itu. Ya namanya kegiatan yang mendukung kan banyak, diantaranya salah satu tadi bab sekolah. Jadi kalau sekolah itu tempat mencari ilmu, ya gunakan dengan sebaik-baiknya, termasuk kaitannya ijazah tadi.
Karena ada sebagian mungkin anak muda itu kan sekolahnya tidak sampai selesai karena dianggap ijazah itu kan untuk menjadi PNS atau pegawai negeri maksudnya. Ya kan tidak juga. Jadi karena dia pikir tidak mungkin saya jadi PNS, saya orang biasa dan lain-lain. Jadi pikiran yang pesimis seperti itu harus kalian hindari, jangan seperti itu. Karena ijazah juga tidak mesti harus digunakan untuk melamar pekerjaan jadi PNS tadi. Swasta pun kadang juga diperlukan. Ditambah lagi yang penting itu kan ilmunya. Ilmunya itu nanti insya Allah bermanfaat. Entah itu kapan dan untuk apa. Mencari ilmu itu ya wajib harus kita lakukan. Bahkan kalau kalian itu paham, sebenarnya ilmu yang ada di sekolahan itu ya masih belum cukup, masih kurang. Jadi harus ditambah dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain atau keterampilan yang lain. Apalagi sekarang kan ada HP, itu bisa kita manfaatkan untuk menambah pengetahuan ilmu apa saja. Umpamanya ya keterampilan tadi, kita itu hobinya, bakatnya apa, terus nantinya punya cita-cita ingin jadi apa umpamanya. Kan bisa juga kita buka di HP itu. Kalau kita ingin bisa jadi montir umpamanya, ingin buka bengkel motor kan juga bisa di situ. Kita belajar dengan Mbah Google kata orang kan seperti itu. Jadi manfaatkan masa muda kalian dengan sebaik-baiknya, baik yang di sekolah tadi juga dengan ilmu-ilmu yang lain yang kalian mungkin ingin bercita-cita jadi apa tadi, ya sesuaikan kegiatannya. Umpamanya ingin jadi olahragawan umpamanya, ya mungkin setiap hari latihan olahraga, entah itu bola kaki, entah itu lari, dan yang lain kan seperti itu. Tidak bisa cita-cita kita itu baru kita lakukan persiapannya nanti kalau sudah tua, kan tidak seperti itu. Jadi ini yang harus kalian ketahui dari salah satu pengertian hadis tadi. Jadi jaga masa muda sebelum masa tua. Jadi masa muda dan masa tua tadi ada lagi masih yang terkait juga masa lapang, longgar, belum sibuk maksudnya. Itu sebelum datangnya masa sempit atau sibuk. Artinya apa? Kalian kan masih anak-anak, masih istilahnya belum mikir cara mencari makan saat ini. Saat ini kan makan tinggal makan mungkin karena orang tua yang sudah masak. Kemudian juga masalah biaya sekolah kalian tidak mikir karena orang tua kalian yang mungkin sudah mencarikannya, tinggal kalian minta kepada orang tua. Sehingga waktu itu masih luang, masih lapang, tidak sibuk mikirin yang aneh-aneh, yang lain-lain. Sekarang itu paling ya belajar, sekolah belajar itu. Nah itulah waktu kalian yang masih lapang, masih luas, itu gunakan sebaik-baiknya, diantaranya untuk menimba ilmu, untuk menambah wawasan, keterampilan, untuk mempersiapkan di masa sempit tadi, di masa tua.
Karena nanti kalau sudah tua, pengen bisa ini, bisa itu, waktunya sudah sempit, repot, banyak kerjaan yang lain yang harus dikerjakan. Nah, itu yang juga harus kalian ketahui. Jadi kalau kalian saat ini masih muda, masih remaja, ya boleh-boleh saja beraktivitas sibuk dengan kegiatan-kegiatan. Itu juga baik. Tapi cobalah pilih-pilih kegiatan itu, kegiatan-kegiatan yang positif dalam arti bisa mendukung kalian untuk masa depan kalian. Itu yang harus kalian ketahui. Dan istilahnya itu mendukung dalam arti jangka panjangnya nanti untuk masa tua. Kan banyak kebutuhan-kebutuhan di masa tua yang harus kalian miliki. Kalau tidak dipersiapkan dari sekarang, nantinya kalian akan kerepotan karena tidak bisa ini, tidak bisa itu, karena ya dulunya waktu yang luang itu kalian buang sia-sia, kalian gunakan untuk aktivitas yang mungkin ya tidak mendukung tadi. Itu yang harus kalian ketahui. Ya, lihat saja apa yang kalian saat ini umpamanya kalian lakukan. Umpamanya kalau hanya sekedar kumpul-kumpul dengan kawan, naik motor, kulu kilir, tidak jelas. Terus nongkrong, gitar-gitar, nyanyi-nyanyi yang juga hanya sekedar mengisi waktu senang-senang. Bukan dalam arti ingin menjadikan ini skill nantinya, ingin jadi seorang gitaris, seorang penyanyi umpamanya. Tidak, hanya sekedar ya main-main, senang-senang aja, atau pekerjaan yang lainnya yang tidak mendukung ke arah itu. Maka kalau bisa ya sudahlah, tinggalkanlah yang mengarah kepada sia-sia. Karena di dalam Islam, agama kita kan mengajarkan seperti itu. Kita itu tidak boleh menyia-nyiakan nikmat Allah. Salah satu nikmat Allah itu ya waktu tadi, peluang tadi, yang masih lapang, masih lega, maka itu gunakanlah dengan baik. Karena kesempatan itu tidak akan datang dua kali, hanya sekali itu. Istilahnya masa muda itu hanya ya kalian dapatkan saat ini. Nanti kedepannya ya sudah tidak muda lagi, mau balik lagi ke muda ya sudah tidak bisa. Maka gunakan sebaik-baiknya masa muda kalian. Ya kalau masalah bermain-main, ya sudahlah, seharusnya cukup. Kalau hanya bermain ala kadar, semacam main itu olahraga biar sehat, yaitu tidak apa-apa. Tapi kalau hanya bermain, berkelakar, terus ngobrol sana sini, ngerumpi, tidak jelas, tidak membawa manfaat untuk masa depan umpamanya, atau cuma nongkrong, kemudian cuma ganggu orang lewat umpamanya, atau apalah kegiatan yang ya tidak manfaat, boleh dikatakan seperti itu. Nah, itu sudah harus kalian sadari, harus kalian tinggalkan, karena waktu itu berjalan cepat sebenarnya. Sepertinya saja kayaknya lama, padahal cepat. Tahu-tahu kita itu dari kecil, tahu-tahu remaja, tahu-tahu nanti muda, tua, seperti itu. Maka harus benar-benar kalian persiapkan dari saat ini. Yang sudah terlanjur ya sudah, jangan diulang kembali. Mari kita gunakan
waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk menyongsong masa tua kalian dengan cara belajar dan belajar ilmu, pengetahuan, keterampilan, baik itu yang formal ataupun informal istilahnya. Apalagi sekarang itu sudah mudah misalnya untuk mencari informasi, mencari ilmu tentang keterampilan dan lain-lain. Karena sudah ada ya medsos istilahnya. Insya Allah seperti itu. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian untuk masa depan kalian, dan juga harapannya bisa merubah pola pikir kalian tentang kehidupan ini, sehingga tidak menyia-nyiakan masa muda kalian. Insya Allah seperti itu. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.